semua, selamat bergabung di channel saya. Di hari ini saya akan membahas berita yang sedang viral, yaitu tentang tidak hadirnya Aska Corbuzier dalam pernikahan Kalina dengan Vicky Prasetyo. Dan untuk sebelumnya saya mengucapkan selamat berbahagia buat Vicky dan Kalina. Semoga bisa ayam tentrem, sukses selalu, rezeki berlimpah sampai kakek nenek. Semoga ini pernikahan yang terakhir untuk kalian berdua. Kita kembali ke Aska ya guys. Aska ini tidak hadir di dalam pernikahan Kalina dengan Vicky Prasetyo. Kemudian saya baca-baca di komen-komen, kebanyakan mereka netizen ini memojokkan Aska, menghujat Aska. Di sini saya ingin melihat apa yang ada dalam pikiran Aska. Namun sebelumnya saya juga ingin memberi sedikit ulasan, sedikit edukasi. Misalnya saja anak saya selalu ngatur, Mama jangan pakai baju ini, Mama jangan pakai begini-begini. Itu menunjukkan adanya kepedulian anak pada orang tua. Akan tetapi kadang-kadang orang tua itu tidak merespon apa yang jadi pemikiran si anak ini. Kenapa anak tidak menghendaki mamanya seperti ini? Mungkin karena ada hal-hal lain yang di dalam pikirannya, dan mungkin dia nggak mengungkapkan, tapi sedikit banyak seharusnya orang tua juga menyadari mengapa anak saya ini seperti ini. Ada contoh lagi ya, agak panjang ya ini ya. Jadi kalau nonton channel saya juga ingin memberi edukasi, tidak hanya sekedar tarot trading. Suatu hari saya pernah dimintai tolong seseorang, rumahnya agak jauh, jadi agak tetangga desa. Minta tolong dikarenakan saudaranya kesurupan. Kesurupannya dari pagi hingga sore. Akhirnya saya datang ke sana. Ketika saya amati, ternyata orang ini bukan kesurupan. Makanya sekalipun dikasih jambi-jambi, dikasih minum-minuman dan lain sebagainya, tidak akan bisa sembuh, dikarenakan yang terjadi adalah depresi. Ada masalah antaranya ibu dan anak. Yang kesurupan, yang diduga kesurupan ini adalah seorang ibu janda yang menghidupi dua anak. Suaminya sudah meninggal, dia harus bekerja sendirian untuk menghidupi kedua anak. Tentunya itu sangat berat ya. Kemudian si ibu ini mempunyai kekasih. Masalahnya muncul di sini dikarenakan anak perempuannya tidak menyukai kalau si ibu ini berhubungan dengan laki-laki itu. Tidak semua anak punya pemikiran yang salah, namun mungkin pengungkapannya, penyampaiannya yang salah. Seperti anak dari ibu ini tadi, karena dia tidak ingin ibunya berhubungan dengan si laki-laki ini, makanya HP-nya ibunya diambil. Terus kartu SIM-nya juga diambil, disembunyikan. Si ibunya marah-marah, merasa nggak dihargai, merasa anaknya sudah seperti maling kundang. Jadinya terjadi pertengkaran. Kemudian ruame. Akhirnya si ibu ngamuk-ngamuk itu sama tetangganya diduga ada kesurupan, dikarenakan sebenarnya ibunya ini tadinya seseorang yang pendiam, tapi dia muntah rame-rame, ngomel-ngomel dan tidak ada juntrungnya, jadilah diduga kesurupan. Kemudian setelah saya datang ke sana, saya ajak ke kamar sendirian, saya peluk, kemudian saya ngomong ke dia. Saya bilangnya, mbak ini nggak kesurupan, cuman mbak ini punya pikiran yang tertekan dikarenakan perbuatan si anak, gitu ya. Cobalah untuk mengungkapkan segala keluh kesahnya. Akhirnya dia nangis kejer. Setelah itu lempeng, barulah saya memberi pengarahan. Jadi yang namanya anak ini belum tentu salah, cuma penyampaiannya yang kurang tepat. Mungkin si Aska ini juga begitu ya, mungkin dia punya pemikiran sendiri, cuman penyampaiannya ya saja yang kurang tepat ya. Jadi kita juga nggak bisa membuli, mengata-ngatain seseorang sudah salah, harus begini, nggak bisa, karena seseorang itu punya pikiran sendiri-sendiri, punya alasan sendiri-sendiri dalam menjalankan kehidupannya. Baiklah, saya kocok dulu, kita cari tahu apa yang ada dalam pikiran Aska, mengapa dia tidak datang di perkawinan ibunya, ataukah ada hal-hal yang lain dan sebagainya. Baiklah, saya kocok dulu ya ini ya. Satu, ada kabar buruk. Kabar buruknya dia tidak datang di pernikahan ibunya. Kabar buruknya mungkin Aska kurang
menyetujui kalau mamanya menikah dengan Vicky. Kita lanjut aja kartu berikutnya, apa seperti itu? Ada burung, yang artinya memang dia tidak menghendaki kalau mamanya ini menikah dengan Vicky. Kabar burung ini kabar sebuah masalah yang bisa berpisah sewaktu-waktu. Karena mungkin Askaki melihat track recordnya Vicky dan takutnya mamanya nanti juga jadi seperti itu. Jadi Aska ini juga pemikirannya juga bagus. Ada ketakutan juga, ada kekhawatiran jika mamanya nanti mempunyai nasib seperti mantan-mantan Vicky ya. Kemudian kartu yang nomor 3 ini, dan itu membuat pikirannya menjadi kurang sreg, kurang kurang pas jika mamanya ini menikah dengan Vicky yang dilambangkan tikus ini. Kartu yang nomor 4, kemudian ada simbol wanita. Simbol wanita ini bisa diartikan lebih berhati-hati lagi. Jadi Aska ini menghendaki kalau mamanya ini lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan laki-laki. Sebenarnya bagus loh ya, karena Kalina ini kan sudah menikah beberapa kali dan pernikahannya ini tidak berumur panjang. Kartu yang nomor 5, tapi semuanya itu kembali lagi kepada Kalina. Dia mengembalikan semuanya itu kepada mamanya, keputusannya. Jadi yang ada dalam pikiran Aska sebenarnya benar ya. Jadi kalian juga nggak bisa menghujat atau membuli atau menyalahkan sebelah pihak, karena anaknya Kalina ini pemikirannya benar, cuman mungkin karena nggak hadir dalam pernikahan sehingga netizen rame. Saya artikan lagi satu persatu ya. Ada simbol buku, sebuah kabar buruk. Kabar buruknya ini karena Aska tidak menyukai kalau mamanya ini menikah dengan melambangkan juga ini. Kartu ini melambangkan adanya kekhawatiran di dalam diri Aska jika kalau mereka berdua ini menjalin sebuah hubungan, maksudnya menjalin sebuah pernikahan antara mamanya dengan Vicky, ketakutannya nanti hubungan ini tidak bisa bertahan lama. Karena kedua orang ini track recordnya kan seperti itu. Kita tahu sendiri kalau Kalina juga sering menikah kemudian nggak begitu lama putus. Vicky juga begitu, sering menikah juga bercerai, juga sering mendekati perempuan. Tentunya yang namanya anak ini ada kekhawatiran kalau mamanya kecewa karena hal-hal yang ditakutkan nanti. Jadi ada kekhawatiran jika hubungannya nanti tidak bisa bertahan lama. Ya. Kemudian di sini, dan hal-hal inilah yang membuat Aska ini kurang pas, kurang sreg artinya jika mamanya ini menikah dengan Vicky. Jadi pemikirannya sepertinya bagus ya. Makanya kita nggak bisa menyalahkan salah satu sisi kenapa dia nggak hadir. Mungkin karena dia punya pemikiran yang tidak bisa diungkapkan secara jelas untuk mamanya maupun secara jelas di publik, tapi dia selama ini lebih memilih diam, tapi nggak hadir di dalam pernikahan sebagai wujud kalau dia ini kurang menyetujui kalau mamanya menikah dengan Vicky. Ini ya dilambangkan seperti ini. Harapan Aska pada mamanya ini, sebenarnya mamanya ini harus hati-hati seperti itu. Hati-hati karena sudah gagal berkali-kali dalam menikah. Dan pernikahan itu juga tidak umur panjang. Jadi harapan si anak ini agar mamanya ini lebih hati-hati lagi dalam melangkah dalam hal asmara di kedepannya. Namun Aska ini kemudian menyerahkan semuanya keputusannya kepada mamanya. Walaupun sebenarnya dia sudah mengucapkan ucapan kepada mamanya dan Vicky dalam pernikahan, meskipun nggak hadir, tapi di dalam hati kecilnya, di dalam pemikirannya yang dipikirkan Aska ini seperti ini. Kemudian akan saya ambil dari kartu yang ini ya, untuk melihat kedalamannya perasaan Aska ini seperti apa. Sebenarnya di sini sudah jelentreh, sudah bisa dijelaskan, tapi kita lihat detail lagi seperti apa. Bisa saling melengkapi ya. Kalau di sini tadi secara garis besarnya. Saya kodok dulu. 1. Simbol dari sebuah keluarga. Kemudian kartu yang nomor 2.
beban berat. Ya, beban berat, ada masalah-masalah yang beban berat dipikul oleh Aska. Kartunya nomor 3 ini. Ada kebimbangan di sini yang dilambangkan beberapa jangkir ini. Kebimbangan, kurang fokus dan lain sebagainya. Dan kekhawatiran juga bisa terjadi. Kartu yang nomor ini adalah ada seorang perempuan yang dikelilingi tongkat. Kartu yang nomor 5, bergerak cepat ya. Jadi yang dipikirkan Aska ini seperti ini. Aska ini kan anaknya Kalina, wujud dari sebuah keluarga. Yang namanya keluarga tentunya harus saling mengingatkan, saling mengasihi, saling support dan lain sebagainya. Di sini ada simbol laki-laki membawa tongkat, yang artinya ada semacam beban pikiran pada diri Aska melihat perkawinan ini, melihat mamanya hubungannya dengan Vicky itu ada semacam beban pikiran. Seperti yang di sesi pertama tadi ya, Aska adanya rasa kekhawatiran jika mamanya nanti memiliki nasib serupa dengan mantan-mantannya Vicky. Ada kekhawatiran seperti itu, dan kekhawatiran itu wajar karena track recordnya mereka berdua dalam pernikahan juga seperti itu ya. Jadi si anak ini agak ada kepikiran jika si mamanya ini menikah dengan Vicky. Takutnya mamanya ini mempunyai kondisi yang lebih kurang bagus nantinya seperti mantan-mantannya Vicky ya. Ada kekhawatiran seperti itu. Dan ada simbol jangkir yang artinya si Aska ini jadi agak gimana ya, agak bingung. Mama ini gimana sih? Seperti itu pikirannya. Mama ini gimana sih? Sudah berkali-kali gagal, kenapa nggak bisa belajar dari masa lalu? Harapannya Aska ini seperti itu. Tapi yang namanya anak, kadang-kadang pemikiran itu dipendam sendiri, tidak diungkapkan di luar. Karena itu Aska ini menghadapi sebuah beban mental, beban pikiran dikarenakan apa yang sudah dilakukan mamanya. Karena Aska ini juga khawatir kalau mamanya mempunyai nasib serupa dengan mantan-mantannya Vicky. Gagal-gagal lagi di dalam pernikahan. Ketakutannya seperti itu ya. Kemudian ada simbol ini yang artinya sesuatu yang tinggal selangkah lagi mencapai sebuah kesuksesan. Yang artinya hubungan Kalina dan Vicky yang dilambangkan saat itu yang tinggal hari hanya dalam sebuah perkawinan. Kemudian ini simbol tonggak yang artinya bergerak cepat, yang artinya Aska mengambil keputusan untuk tidak hadir di dalam pernikahannya dikarenakan ini tadi. Jadi ada hubungannya kartu ini dengan kartu ini, artinya hampir sama, di mana Aska ini mempunyai pemikiran yang lebih dalam lagi, ketakutan dan lain sebagainya, dan itu membuat dia terbebani atas hubungan mamanya dengan Vicky. Karena ada rasa kekhawatiran dan ketakutan jika mamanya nanti mempunyai nasib yang seperti mantan-mantannya Vicky, gagal lagi di dalam pernikahan. Yang namanya anak ingin selalu mamanya bahagia dengan siapapun, tapi harus dilihat juga track recordnya seperti itu. Karena Vicky ini kan sudah bukan rahasia lagi, dalam pemberitaan media sosial juga sudah menyebar kalau Vicky ini dulu-dulunya adalah mempunyai sejarah dalam hal asmara yang kurang bagus ya. Jadi Aska ini ada kekhawatiran kalau mamanya mempunyai nasib serupa, mengalami nasib serupa seperti mantan-mantannya Vicky. Namun hal itu tidak menyurutkan Kalina untuk menikah dengan Vicky. Dan akhirnya Aska ini mengambil keputusan untuk tidak hadir, yang dilambangkan ada tonggak yang terbang ini, yang artinya keputusan secara mendadak, secara cepat yang diambil oleh Aska untuk tidak hadir di dalam pernikahan tersebut. Jadi kita nggak bisa menyalahkan si Aska, jangan menyalahkan anak durhaka, anak begini-begini, enggak. Anak ini mempunyai pikiran yang dewasa, tapi mungkin penyampaiannya tidak seperti yang kalian harapkan, tidak hadir di dalam pernikahan, dikarenakan itu bentuk dari kekecewaan Aska kepada mamanya, dikarenakan Aska ini mempunyai pemikiran yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, terutama untuk kebahagiaan mamanya. Khawatir jika mamanya mengalami nasib serupa dengan mantan-mantannya Vicky ya.
Jadi bagus kok anak ini. Nggak usah kita membuli, nggak usah kita menyalahkan, karena kita juga belum tentu bisa menyelami kejiwaan anak. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk Aska Corbuzier. Semoga baik Aska maupun Kalina maupun Vicky semuanya bahagia selalu, sukses dengan kehidupan masing-masing, dan bisa menjalin silaturahmi lagi lebih baik lagi ke depannya.